Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan ini dalam acara Risalah Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita karunia yang begitu besar, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada kesempatan ini telah hadir di studio Ustadz Haryanto Fernandes LC MPD. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan didampingi oleh ibu-ibu yang cantik-cantik dari Majelis Taklim Miftahul Khair SMKS Muhammadiyah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah bi khair. Dan tak lupa Ibu Ketua Majelis Taklim Miftahul Khair SMKS Muhammadiyah, Ibu Dotranda Siti Hajah Syamsiyah MPD. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membawakan tema yang berjudul Meraih Pahala di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Luar biasa tema pada kesempatan kali ini, karena tidak lama lagi kita akan masuk pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, ibu-ibu. Namun sebelum kita memperkenalkan Ustadz kita, insya Allah ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair ingin melantunkan sholawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala
habibillah. Alhamdulillah, salawat yang begitu syahdu yang telah dibawakan oleh Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair. Terima kasih ibu-ibu atas salawatnya pada kesempatan kali ini. Baik para pendengar kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita mempersilakan kepada ustadz kita, saya akan berpantun terlebih dahulu. Boleh ibu-ibu? Iya, terima kasih. Es kelapa rasanya segar. Biar manis ditambahi gula. Bulan puasa enggak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Iya, luar biasa ya ibu-ibu. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah waktunya kita untuk berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah akan kita ditemani oleh Ustadz kita yang sangat luar biasa, jauh-jauh datang dari Makassar ya Ustadz. Iya, beliau dari Makassar, dosen Universitas Muhammadiyah. Insya Allah akan bersamai kita pada kesempatan ini dengan tema meraih pahala di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kepada Al-Ustadz Haryanto Fernandes LC MPD dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ghurral mayamin ila yaumiddini wa ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Miftahul Khair dan pemirsa RRI dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan terakhir, terkhusus 10 Ramadan terakhir, menjadi Ramadan yang diberkahi segala aktivitas-aktivitas kita, baik segala urusan-urusan dunia kita maupun urusan-urusan akhirat kita. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu suatu kemuliaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang kemudian menjadi finalis-finalis Ramadan. Terkadang kita mendapati sebagian kaum muslimin di awal-awal Ramadan begitu semangat, tapi kemudian berguguran satu persatu hingga tersisa 10 Ramadan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 10 Ramadan tersebut di dalamnya ada keberkahan dan di dalamnya pula ada ampunan, dan di dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang kemudian menjadi pemenang, yang mendapatkan berbagai kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan terkhusus di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tentu bulan Ramadan penuh keberkahan dan terkhusus 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan apa saja yang perlu kita persiapkan di 10 malam terakhir dalam bulan suci Ramadan untuk meraih berbagai kemuliaan dan keutamaan? Maka tentu yang pertama, kita terus semangat dan terus giat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran itu turun dalam bulan Ramadan. Turun dalam bulan Ramadan itu sendiri. Dan di dalam 10 malam terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan satu malam yang kemudian kita kenal dengan malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kata para ulama kita,
Lailatul Qadri disebut dengan Al-Qadru dengan beberapa penamaan. Al-Qadru di dalamnya bisa bermakna asyarafun atau kemuliaan atau takaran atau pengaturan. Dan hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di dalam malam tersebut yufraqu kullu amrin hakim, dijelaskan segala urusan-urusan yang penuh hikmah. Dan Al-Qadru juga bisa bermakna sempit. Sebagaimana kata sempit yang menggunakan bahasa Arab bermakna Al-Qadru, Allah sebutkan di dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah." Adapun sebagian hamba ketika Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan baginya rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka ia pun berkata, sungguh Tuhanku telah menghinaku. Jadi Al-Qadru juga bisa bermakna sempit. Kenapa bisa bermakna sempit? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikah." Para malaikat itu turun. Kata para ulama kita, turunnya para malaikat tersebut jumlah mereka jauh lebih banyak daripada kerikil yang berada di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena kemuliaan malam tersebut, maka turunnya mereka tersebut kemudian menjadikan bumi itu terasa sempit dan terasa sesak karena keberkahan malam tersebut. Maka malam tersebut, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam yang penuh ampunan. Malam yang penuh ampunan. Dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri." Siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadri, imanan wa ihtisaban, karena dilandasi dengan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Dosa-dosa kita mungkin tak terhitung jumlahnya, baik kita lakukan dalam keadaan sengaja maupun dalam keadaan tidak sengaja. Baik kita lakukan dalam keadaan sendiri ataupun beramai-ramai. Dosa-dosa tersebut ketika kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadri, maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, maka kita jadikan momentum yang penuh semangat. Momentum yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya jikalau masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Ini dalam bahasa Arab namanya sighatul mubalaghah. Jadi menggambarkan sesuatu yang begitu dahsyat. Nabi SAW mengencangkan sarungnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan seluruh keluarganya. Wa ahya lailahu, dan beliau kemudian menghidupkan malam-malamnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah-rumah kami dan mengetuk pintu-pintu rumah kami. Untuk apa? Karena keberkahan malam tersebut. Karena keberkahan malam tersebut di sepertiga malam, ditambah lagi malam Lailatul Qadar. Maka tentu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh dan teladan terbaik yang telah diajarkan oleh manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang terbaik, umat yang didamba-dambakan dan dibangga-banggakan. Maka jadikan 10 malam terakhir menjadi malam yang penuh kehidupan, malam yang kita penuhi baik dengan tadarrus, baik dengan kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana tentang kemuliaan dan kenikmatan Islam, dan kita mengajak mereka untuk beribadah di sepertiga malam terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadri. Dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua
untuk mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan di 10 malam terakhir terkhusus. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadri, dan semoga Allah menjadikan penutup dari Ramadan ini, Ramadan yang kemudian kita berharap Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu. Tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi sangat menggugah hati kita tentang 10 terakhir ya di bulan suci Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadar. Iya, saya kira ini ibu-ibu sangat penasaran deh untuk menjadi pemenang atau untuk menjadi peserta-peserta yang masuk di babak final di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tadi Ustadz sudah memberikan mengisahkan ya contoh yang sangat luar biasa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, mungkin kurang jelas atau ingin bertanya lagi yang tentang 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ayo ibu-ibu siapa? Iya, silakan. Ibu mungkin boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak ya, Al Ustadz sudah diberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nama saya Maya Rusdiana Wahyu Anggreni. Saya mau bertanya Al Ustadz, apakah wanita datang bulan atau nifas itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Ustadz, ini kan ibu-ibu setiap bulan itu ada tamu khusus yang datang. Nah, apa juga boleh sama dengan mereka-mereka yang tidak kedapatan bulan pada waktu itu berkesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Langsung saja Ustadz. Masya Allah. Tentu pertanyaan yang keluar dari mereka yang ingin menggapai kemuliaan di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Tentu sudah menjadi sunnatullah bagi seorang wanita adalah setiap bulannya selalu kedatangan tamu. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan dan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, terkhusus bagi para wanita muslimah yang kedatangan tamu. Hal-hal yang bisa dilakukan terkhusus misalnya kepada mereka yang datang bulan misalnya, yang bisa dilakukan pertama yaitu bisa memperbanyak doa. Dengannya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, jikalau aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadri, maka kira-kira doa apa yang aku harus panjatkan, perbanyak di dalamnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Katakanlah wahai hamba Allah dengan mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguh engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau menyukai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka para wanita, terkhusus wanita-wanita muslimah yang datang tamu bulanan, maka bisa memperbanyak dengan mengucapkan doa yang kami sebutkan tadi, atau doa-doa yang mereka butuhkan, baik dalam urusan-urusan dunia mereka maupun dalam urusan akhirat mereka. Yang kedua, para wanita yang datang bulan dalam malam tersebut, dalam malam-malam Lailatul Qadar, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak berzikir. Karena ketika mereka memperbanyak berzikir dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadri, maka tercatat sebagai orang yang telah berzikir selama 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Jadi bayangkan terkadang kebaikan yang kita kerjakan di luar malam Lailatul Qadar, tapi ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka perbandingan yang sangat amat jauh.
Maka ini kemuliaan tentu bagi mereka yang kemudian mengerjakan amalan-amalan saleh di dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Mungkin ketika mereka tidak mampu melakukan ibadah solat misalnya, karena solat adalah ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh para wanita yang sementara datang bulan. Tapi ibadah-ibadah lainnya Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk mengerjakannya. Di antara pula boleh membaca Al-Quran dengan syarat tidak menyentuh secara langsung. Makanya kata para ulama kita memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan seorang wanita ketika datang bulan, kemudian boleh ia menyentuh Al-Quran, membuka. Tapi dengan syarat memakai sarung tangan, membaca Al-Quran. Bayangkan ketika kita membaca Al-Quran di dalam malam tersebut dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maka sungguh bacaan-bacaan yang indah tersebut Allah lipat gandakan pahalanya. Dan Allah lipat gandakan sebagaimana orang yang telah membaca Al-Quran lebih baik daripada 1000 tahun lamanya, 1000 bulan lamanya. Maka ini kemuliaan dan amalan yang bisa dilakukan oleh para wanita yang datang bulan terkhusus ingin meraih dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadari. Nah, Iya, saya kira sangat jelas ya tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa ternyata ibu-ibu juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, alhamdulillah. Mungkin masih ada ibu-ibu, silakan. Pertanyaan kedua, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Aryani. Yang mau saya tanyakan untuk Ustadz, pada malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan kan ada malam Lailatul Qadar. Ya, apa saja Ustadz kiat-kiat kita untuk menambah keutamaan Lailatul Qadar tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja Ustadz mungkin kiat-kiat. Masya Allah, tentu ini pertanyaan yang sangat amat dinantikan. Tentu setiap kita menginginkan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan apa saja amalan-amalan yang juga bisa kita maksimalkan dalam malam Lailatul Qadar. Maka tentu yang pertama sebagai seorang ibu misalnya membangunkan anak-anaknya untuk mendapatkan kemuliaan tersebut dengan sholat di dalam malam tersebut, dengan beribadah terkhusus sholat di dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Bayangkan kalau kita misalnya konsisten untuk menjaga 10 malam terakhir dalam Lailatul Qadar tersebut, dan ternyata Allah menentukan malam-malam tertentu kemudian diturunkannya Lailatul Qadar, maka sholat yang kita lakukan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita kerjakan 1000 bulan sholat dan kita kerjakan 1 malam di malam Lailatul Qadar, maka sebanding ternyata ibadah yang kita kerjakan yang 1000 bulan kita sholat dan 1 malam kita sholat dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasannya tentu memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan hal yang paling terpenting yang ingin kami garis bawahi adalah mengingatkan sanak saudara. Karena tantangannya adalah di sepertiga malam kita harus bangun beribadah kepada Allah. Kita berharap kita menjadi di antara mereka yang Allah takdirkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yang dimana pahalanya amat sangat luar biasa, terkhusus ketika kita membangunkan keluarga untuk sholat berjamaah bersama misalnya. Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadari," siapa yang sholat di dalam malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Semoga Allah mencatat kita di antara mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadari insyaallah. Insyaallah, luar biasa jawaban dari Ustadz. Mungkin masih ada ibu-ibu pertanyaan ketiga? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernianti. Setelah mendengarkan paparan dari Al Ustadz tentang 10 hari malam terakhir di bulan suci Ramadan,
ya di mana kita disunahkan untuk beriktikaf di masjid. Yang saya mau tanyakan, bolehkah wanita beriktikaf di masjid? Itu saja pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang betul sekali Ustaz. Biasanya selama ini yang beriktikaf itu adalah bapak-bapak saja. Nah, ini kira-kira apa boleh kita ibu-ibu juga ikut beriktikaf di masjid? Silakan Ustaz. Masya Allah, ini tentu pertanyaan yang luar biasa, terkhusus kepada para wanita. Dan memang kebanyakan kita mendapati yang beriktikaf di masjid itu para pria, para laki-laki, bapak-bapak dan lain sebagainya. Maka dalam iktikaf, pertanyaan penting, apakah kami sebagai seorang wanita bisa beriktikaf di masjid? Maka dengarkan bagaimana jawaban dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beriktikaf di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para wanita bisa beriktikaf di masjid, beriktikaf di masjid. Kemudian para ulama kita memberikan batasan dan memberikan syarat. Yaitu syarat yang pertama, yaitu para wanita ketika beriktikaf di masjid telah mendapatkan izin dari suaminya. Telah mendapatkan izin dari suaminya. Menunjukkan bahwasanya jikalau para wanita hendak beriktikaf dan tidak mendapatkan izin dan ridha dari suaminya, maka tidak dibolehkan. Karena sebagai para wanita, tentu kepemimpinan kita, pundak kepemimpinan kita adalah para suami kita. Maka ketika kita hendak beriktikaf, minta izin. Dan ketika para suami kita mengizinkan, maka ini suatu kemuliaan. Yang kedua, syarat kedua adalah kehadirannya para wanita tersebut di masjid dan beriktikaf tidak menjadi fitnah bagi orang lain, terkhusus para lelaki. Karena para wanita itu bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi fitnah bagi para lelaki, bisa menjadi fitnah bagi para lelaki. Yang ketiga, ketika beriktikaf di masjid, maka tidak bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Alangkah indahnya ketika tempatnya berbeda misalnya, atau misalnya ada musola khusus iktikafnya para wanita, maka itu jauh lebih baik. Kalaupun tidak misalnya di masjid umum, maka cukuplah tirai itu kita menjadikan pembatas di depan saf laki-laki untuk beriktikaf, di belakang para wanita untuk beriktikaf, agar di sisi lain kita juga tidak menimbulkan kegaduhan yang kemudian menimbulkan fitnah yang kemudian justru beriktikafnya kita mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala, na'udzubillahi min dzalik. Maka jawaban yang kami sebutkan tadi bahwasanya para wanita boleh beriktikaf di masjid. Ya, alhamdulillah. Berarti kita ibu-ibu juga punya kesempatan untuk beriktikaf di masjid. Iya, masya Allah. Mungkin masih ada pertanyaan, ibu-ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan malam Lailatul Qadar, yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apa hikmah dibalik Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar? Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja Pak Ustadz. Masya Allah. Tentu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dan Allah Subhanahu wa taala hanya membocorkan kapan kejadian tersebut tanpa menyebutkan ta'yin atau pengkhususan kepada waktu tertentu, maka ini mengandung hikmah yang amat sangat luar biasa. Kata para ulama kita, pertama tentang turunnya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Itu yang pertama. Riwayat yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil. Jadi bisa malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Bahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya aku yakin bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun di malam ke-27. Dan ini pendapat para sahabat
dan juga pendapat-pendapat lainnya. Sebagian para sahabat mengatakan di malam ke-21, malam ke-23 dan lain sebagainya. Maka hikmah di balik Allah menyembunyikan malam tersebut agar kita sebagai mereka yang menginginkan kebaikan tentu menjaga kemuliaan 10 malam terakhir. Bayangkan kalau kita hanya sholat di malam ke-21 saja, ternyata malam Lailatul Qadarnya turun ke malam 23. Nah, tentu kita tidak mendapatkan kemuliaan malam tersebut, padahal itulah yang kita cari. Dan ketika Allah menyembunyikan waktu secara terperinci, maksudnya misalnya malam tersebut Allah tidak sebutkan di malam ke-23 misalnya, atau di malam ke-25, maka orang yang menginginkan kebaikan tentu dia akan mengatakan, wah kalau begitu saya harus jaga 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Kenapa? Kalau dia menjaga 10 malam terakhir, dapatnya malam Lailatul Qadar atau tidak dapatnya malam Lailatul Qadar, maka ini mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, kalau dia menjaga 10 malam terakhir, maka sudah menjadi jaminan pasti mendapat malam Lailatul Qadar. Karena 10 malam Lailatul Qadar berada pada 10 malam terakhir. Dan ketika ia menjaga 10 malam terakhir secara utuh, maka pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, seandainya kalau Allah bocorkan tentang malam-malam tertentu, maka dia khawatirkan sebagai manusia insan khuliqa halu'ah, diciptakan dalam penuh keluh kesah. Dia akan mengatakan, ya sudahlah, karena malam ke-27 saya sholat saja malam 27, malam yang lain saya tidak mau sholat. Nah, itu tentu muncullah sifat-sifat malas sebagai sifat alamiah manusia. Sifat dasarnya manusia, malas dan maunya bebas dan sebagainya. Maka itulah Allah kemudian merahasiakan malam tersebut, 10 malam Lailatul Qadar tersebut, agar Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang kemudian berlomba memaksimalkan malam tersebut, yang kemudian Allah menjadikan mereka finalis dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Luar biasa, sangat dahsyat sekali ya penjelasan dari Ustadz kita tadi tentang bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ternyata ibu-ibu, para pendengar di mana saja berada, insya Allah kita semua punya kesempatan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak ibadah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Mari kita akan berlomba-lomba ibu-ibu untuk meraih pahala, dan semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terima kasih kepada Pak Ustadz kami ucapkan atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam acara Risalah Ramadan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz insya Allah akan menjadi bekal ya untuk kita ibu-ibu di dalam menjalani 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita akan menjadi para pemenang-pemenang yang luar biasa. Saya kira cukup apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz pada kesempatan kali ini, dan izinkan sebelum kita menutup ada ingin pantun lagi nih ibu-ibu. Bisa ya? Iya. Memang manis rasa gula, tapi lebih manis rasa madu. Kucapkan selamat berbuka puasa untuk kamu yang aku rindu. Iya, luar biasa. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.